Bapak Ibu Saudara sekalian, pada pagi hari ini kembali kita akan beribadah kepada Tuhan. Meskipun kita masih tetap ibadah online, tapi saya yakin dan percaya kita semua masih berada di dalam naungannya Tuhan. Kita semuanya masih berada di dalam perlindungannya Tuhan. Dan berkat-berkat Tuhan yang luar biasa terus setiap hari kita terima. Mari Bapak Ibu kita berdoa sebelum kita memulai ibadah kita. Tuhan, terima kasih kalau sampai dengan hari ini Engkau masih memberkati kami. Engkau masih memberikan kami kesehatan, kekuatan daripada Tuhan. Kami tahu Tuhan tetap akan menyertai kami sampai selama-lamanya. Kami percaya Tuhan ada di tempat ini saat ini ya Bapa, di tempat di mana kami berada. Oleh sebab itu Tuhan, pagi hari ini kami mau memuji, menyembah nama Tuhan. Kami mau bersyukur atas apa semua yang telah Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Tuhan. Kami mau Tuhan Yesus bertahta di atas puji-pujian kami. Kami mau tinggikan nama Tuhan, karena hanya Tuhan Yesuslah yang layak disembah. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Engkau bertahta di atas puji-pujian umat-Mu Tuhan pada pagi hari ini. Dan biarlah Tuhan Yesus, Engkau menjamah kami semua Tuhan Yesus yang menyaksikan ibadah Tuhan, yang mengikuti ibadah pada pagi hari ini ya Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya. Mari kita sama-sama naikkan pujian saudara. Atas pujian umat-Mu Kau dipuja dalam hadirat-Mu. Kami masuk dalam tempat kudus-Mu. Tinggikan nama-Mu. Kau bertahta atas pujian umat-Mu. Kau dipuja dalam hadirat-Mu. Kami masuk Tuhan, kami masuk dalam tempat kudus-Mu. Tinggikan nama-Mu, tinggikan nama-Mu. Ku tinggikan nama-Mu Yesus. Ku angkat tinggi panji-Mu. Yes, ku bersujud dan menyembah-Mu. Raja di atas segala raja, segala raja ku tinggikan. Yes, haleluya. Nama-Mu Yesus. Ku angkat tinggi panji-Mu. Ku bersujud dan menyembah-Mu Tuhan. Oh Raja di atas segala raja. Haleluya. Yes, Kau bertahta atas pujian umat-Mu. Kau dipuja dalam hadirat. Kami mau masuk Tuhan, kami masuk tempat kudus-Mu. Tempat kudus-Mu, untuk tinggikan nama-Mu. Karena nama-Mu, bersama-sama kita tinggikan Tuhan. Tinggikan nama-Mu Yesus. Kami akan tinggi panji-Mu Tuhan. Tinggi panji-Mu. Ku bersujud dan menyembah-Mu. Katakan Raja, Raja segala raja ku tinggikan. Haleluya. Haleluya, nama-Mu Yesus. Tinggi panji-Mu. Ku bersujud dan menyembah-Mu Tuhan. Oh, Kaulah Raja, segala raja. Lagi sungguh ku tinggikan. Haleluya. Ya Rabb
Kami tinggikan nama-Mu Tuhan. Yes, kami mau bersujud Tuhan, sujud dan menyembah-Mu. Kaulah Raja segala. Sekali lagi, lebih sungguh kita tinggikan Tuhan. Ku tinggikan nama-Mu Yesus. Ku angkat tinggi panji-Mu. Ku bersujud dan menyembah-Mu Tuhan. Yes Lord, Ku Raja di atas segala raja, segala raja, Raja segala raja. Haleluya, Raja segala raja, Raja segala raja. Oh haleluya, haleluya. Mari kita sembah Tuhan saudara. Dimanapun kau berada saat ini, sembah Dia. Tinggikanlah panji-panjinya Tuhan. Sebab Yesuslah Raja di atas segala raja. Dia adalah Allah yang layak disembah. Dia Allah yang layak ditinggikan. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Dia adalah bayar sikara. Dia adalah bayar sikara, bayar sikara. Oh kami tinggikan nama-Mu Tuhan. Kami sembah Engkau Allah kami. Oh haleluya, haleluya. Sebab Kau layak ditinggikan Tuhan. Sebab Kau layak diagungkan. Haleluya, haleluya. Engkaulah Raja kami Tuhan. Engkaulah Allah kami Tuhan. Oh haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Biar bayar sikara. Biar bayar siana, bayar sikara. Kami mau menyembah-Mu Tuhan. Kami mau meninggikan nama-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Engkau Allah yang layak disembah Tuhan. Engkau Allah yang layak ditinggikan Yesus. Haleluya. Mari pagi hari ini saudara sembah Dia. Yes. Katakan Yesus, kami berterima kasih. Yesus, kami bersyukur Tuhan. Kaulah yang baik Tuhan. Kaulah yang luar biasa Tuhan. Oh terima kasih. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami memuji-Mu Tuhan. Kami menyembah-Mu Tuhan. Oh kami bersyukur untuk kebaikan-Mu. Kami bersyukur Tuhan untuk berkat-berkat-Mu. Kami bersyukur atas yang Kau beri bagi kami Tuhan. Kami tahu Kau Allah yang menyertai kami. Kami tahu Kau Allah yang melindungi kami. Kami tahu Kau Allah yang memberkati kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Ya Rabbi ya Rasikati. Ya Rabbi ya Rasikara. Haleluya.
mau terus bersyukur kepadamu Tuhan. Kami mau terus selalu bersyukur kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Roh Kudus. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, hati kami terus mau bersyukur kepada Tuhan. Hati kami terus mau berterima kasih kepada Tuhan untuk segala berkat-berkat Tuhan yang telah curahkan ke atas kami Tuhan. Hati kami terus mau bersyukur kepada Tuhan segala kebaikan-kebaikan Tuhan yang telah Tuhan limpahkan ke dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu Tuhan, mulut kami tidak pernah mau berhenti Tuhan berkata Tuhan Yesus baik dalam hidup kami. Tuhan Yesus luar biasa dalam hidup kami. Meskipun apapun yang terjadi di dunia ini, kami yakin dan percaya umat Tuhan akan selalu Tuhan berkati. Tuhan selalu lindungi. Kami percaya Tuhan Yesus, Kau yang dahsyat bagi kami. Segala masalah kami kecil di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu ya Bapa, pagi hari ini kami mau datang sujud menyembah kepada Tuhan. Kami memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Apa yang bisa kami beri Tuhan, kami berikan yang terbaik untuk Tuhan. Persembahan pujian kami yang terbaik untuk Tuhan. Biar Kau bertahta di atas puji-pujian kami Tuhan. Kami tahu Tuhan Yesus dimanapun kami berada, kami akan percaya jamahan Tuhan tidak akan terbatas dengan tempat dan waktu. Oleh sebab itu Tuhan, pagi hari ini kami mau sungguh-sungguh Tuhan memuji nama Tuhan. Biar kira hadirat Tuhan boleh menjamah kami semua Tuhan, yang menyaksikan Tuhan Yesus ibadah online ini ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari jemaat Tuhan dimanapun kalian berada, kita sama-sama umat yang diberkati katakan amin. Haleluya. Haleluya. Kita yakin dan percaya saudara, meskipun saat ini dunia berkata banyak resesi, tapi umat Tuhan akan terus diberkati. Amin. Katakan, Allahku akan memberkati kehidupan kita. Haleluya. Kasih setiamu Tuhan. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Katakan, aku diberkati, aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, katakan aku dilimpahi, yes Lord, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk berkat-berkat-Mu. Terima kasih kami telah dilimpahi Tuhan Yesus oleh kasih setiamu yang begitu besar dalam hidup kami Tuhan. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya saudara. Haleluya. Dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi. Karena apa saudara? Yes, untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Haleluya. Kami yakin dan percaya Allah kami sanggup untuk menyediakan
melimpahkan segala sesuatu di dalam kehidupan kami. Allah kami yang begitu dahsyat, sanggup memberkati dan melimpahi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, haleluya. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar. Sebab Allah sanggup, sebab Allah sanggup limpahkan segalanya. Haleluya. Dan anugerahnya sangat besar. Aku diberkati, aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi. Karena apa saudara? Karena Allah sanggup untuk menyediakan. Yes, aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Haleluya. Aku diberkati, aku dilimpahi. Yes, terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya. Saudara yakin saudara diberkati? Amin, haleluya. Dunia boleh resesi saudara, dunia boleh berkata semua negara-negara masuk dalam resesi, tapi kalau umat Tuhan, kita yakin dan percaya tidak akan ada resesi di hadapan Tuhan. Amin. Umat yang berseru kepada Tuhan, yang berserah kepada Tuhan, tidak akan pernah ada resesi, karena Allah kita sanggup menyediakan apapun semua yang kita perlukan. Hatiku percaya kepada Tuhan karena Dia adalah gunung batu dan penyelamat kita. Haleluya. Hatiku percaya hanya kepadamu Tuhan. Engkaulah gunung batu kami, Engkaulah tempat perlindungan kami Yesus. Haleluya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Oh, Dia gunung batu, Dia gunung batu dan keselamatanku hanya padamu. hanya padamu. Hatiku percaya, Kaulah menara, Kaulah menara dan kota perlindungan. Oh haleluya. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Katakan hatiku percaya Tuhan. Walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Kasih setia Tuhan tidak akan pernah pergi dalam hidup kita. Haleluya. Tuhanlah kekuatanku, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Katakan Dia gunung batu, Dia gunung batu dan keselamatanku hanya padamu. Hanya padamu hatiku percaya. Yes, Kaulah menara dan kota perlindungan. Aku mau selalu bersyukur Tuhan, Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Katakan hatiku percaya Tuhan. Walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya. Oh haleluya. Biar gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dari. Kasih setiamu Tuhan
tak pergi kasih setiamu tak pergi dariku. Oh haleluya, haleluya, yes, haleluya. Kami tahu Tuhan, kasih setia Tuhan tidak akan pernah pergi dalam kehidupan kami. Kami sangat yakin dan percaya, walau bumi bergoncang, walau gunung-gunung boleh beranjak, tapi kami berpegang satu hal, janji Tuhan tidak akan pernah Tuhan ingkari dalam kehidupan kami. Kami yakin dan percaya Tuhan tetap akan memegang teguh janji-janjinya kepada umat-umat Tuhan yang berseru, yang bersandar kepada Tuhan. Untuk umat-umat Tuhan yang berdoa kepada Tuhan, kami percaya janji-Mu sungguh ajaib dalam hidup kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Sungguh besar setiamu Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Yesus. Sangat yakin dan percaya janji-janji Tuhan yang luar biasa akan Tuhan genapi dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya, ku percaya Tuhan. Janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam Kekuatan-Mu ku percaya. Haleluya. Inilah pujian yang kami naikkan kepadamu Tuhan. Kalau kami percaya kepada janji-janji Tuhan yang ajaib dalam hidup kami, Tuhan tidak akan pernah ingkar janji dalam hidup kami. Yang terbaik Tuhan berikan untuk kami. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Yes. Kemuliaan-Mu Kau janjikan Tuhan. Kau janji, Jika aku tetap percaya, aku tetap percaya. apapun keberadaanmu katakan ku percaya. Janji-Mu ajaib Tuhan. Yes. Terukir dalam kehidupan kami. Oh, ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya, ku percaya. Janji-Mu ajaib Tuhan. Oh ya Allah, ya Rasul, terukir dalam kehidupan kami. Yes Lord. Di dalam kekuatan-Mu ku percaya. Sama-sama katakan ku percaya. Yes. Janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Kami mau berserah Tuhan di dalam kekuatan-Mu. Oh,
kakiku. Ku percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya, ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Sekali lagi, katakan sama-sama, ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Oh, haleluya, haleluya. Apapun keberadaanmu saat ini saudara, mungkin kau dalam keadaan sakit, mungkin kau dalam keadaan lemah ekonomi, tetaplah percaya kepada janji-janji Tuhan. Meskipun bumi boleh bergoncang, gunung-gunung beranjak, tapi Tuhan akan tetap memegang teguh janjinya. Janji yang ajaib. Percayalah kepada Tuhan, karena Dialah satu-satunya Allah yang sanggup menolong kita. Allah satu-satunya sanggup menepati janji-janjinya yang terbaik dalam hidup kita. Oh, haleluya, 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 Yesus, haleluya, haleluya. Kami percaya kepada Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kasih Yesus. Haleluya, haleluya. Kami percaya kepada-Mu Tuhan. Kami percaya akan janji-janji ajaib-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus. Baik, selamat pagi Bapak dan Ibu yang saya hormati. Mari kita berdoa bersama untuk menyambut kebenaran dari firman Tuhan. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur pada pagi hari ini Tuhan atas kesempatan kami boleh beribadah di tempat kami masing-masing. Sebentar kami akan mendengarkan dari firman-Mu Tuhan. Kau pakai hamba-Mu ini untuk menyampaikan firman Tuhan. Sembunyikan di belakang salib-Mu Tuhan, biarlah nama Tuhan dipermuliakan. Kau yang berfirman, berkati firman Tuhan ini Tuhan, supaya setiap sidang jemaat yang mendengarkan maupun orang yang mendengarkan siaran ini boleh menjadi diberkati dan Kau boleh menerangi hati mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan pembacaan firman Tuhan pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, selamat pagi, menjelang siang untuk Bapak-Bapak dan Ibu semua, dimanapun kita berada. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya pada siang hari ini untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Ya, Bapak dan Ibu, saya akan memberi judul topik dari firman Tuhan pada hari ini, yaitu Back to the Basic, yaitu kembali kepada dasar, kembali kepada apa yang harus kita lakukan dalam hidup kita mengiringi kepada Tuhan, back to the basic. Mari kita akan baca dari pembacaan kita, yaitu dari kitab Wahyu 2 ayat 1 sampai dengan 7. Saya akan bacakan kepada Bapak Ibu semua. Wahyu 2 ayat 1 sampai dengan 7. Kepada jemaat di Efesus, tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus, inilah firman dari Dia yang memegang ketujuh bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara ketujuh kaki dian emas itu. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jeripayahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta. Dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Namun demikian aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh, bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan.
Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya jikalau engkau tidak bertobat. Tetapi ini yang ada padamu, yaitu engkau membenci segala perbuatan pengikut-pengikut Nikolaus yang juga kubenci. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di Taman Firdaus Allah. Nah, Bapak dan Ibu Saudaraku, dalam kitab Wahyu 2 ayat 1, dalam kitab Wahyu 2 ini ada kepada jemaat Efesus adalah surat dari Tuhan Yesus melalui Rasul Yohanes itu kepada 7 jemaat yang ada di muka bumi ini. Salah satunya adalah jemaat di Efesus. Mari kita akan lihat kota Efesus itu sebenarnya apa. Kota Efesus itu dalam pembacaan saya dalam sejarah itu, kota Efesus itu terkenal sebagai kota supreme metropolis of Asia pada saat itu. Ini boleh diartikan bahwa kota Efesus itu demikian modern, demikian megahnya, dan dikatakan bahwa di dalam kota Efesus itu adalah terdapat salah satu dari 7 keajaiban dunia, yaitu adalah ada Temple of Diana. Dan gereja sendiri di dalam Efesus itu didirikan oleh Rasul Paulus dalam perjalanannya ketiga dalam pelayanan mereka. Di sana juga terdapat juga seorang murid dari Rasul Paulus, yaitu Timotius. Nah, dalam kitab Wahyu 2 ayat 1 itu boleh kita simpulkan bahwa kota Efesus itu adalah suatu kota yang modern, yang besar, yang megah, dengan segala ekonomi, dengan segala gereja yang cukup besar, dengan gereja yang paling modern pada saat itu. Boleh direfleksikan mungkin ini, kalau di Indonesia itu mungkin seperti Jakarta atau dengan Surabaya. Tapi dalam kitab Wahyu 2 ayat 1 mari kita deskripsikan itu bahwa jemaat di Efesus itu, Tuhan Yesus itu mendeskripsikan itu, dilihat itu bahwa aku tahu segala pekerjaanmu, jerih payahmu, ketekunanmu, dalam ayat 2 itu. Dikatakan gereja di Efesus adalah gereja yang superior. Gereja yang aktif untuk menentang segala ajaran yang tidak benar. Gereja yang sangat teguh memegang mungkin doktrinnya yang diajarkan oleh para rasul. Dalam hal ini mungkin Rasul Paulus. Mereka sangat kuat dan mereka setia dan aktif untuk melayani. Sidang, ada konsel dalam gereja Kristen itu terdapat di kota Efesus pada masa itu. Namun, saudara-saudara, kendati demikian, ternyata dalam pembacaan kita hari ini ada beberapa hal unik yang saya temukan dalam gereja di Efesus. Dan setelah saya renungan, mungkin ini juga terjadi pada gereja di masa ini. Mari kita sama-sama mempelajari. Dalam kitab Wahyu ayat 2 itu diawali dengan kata, inilah firman dari Dia. Inilah firman dari Dia. D huruf besar. Dalam bahasa Ibrani itu ditulis itu dalam bahasa Septuaginta itu adalah tadelegei. Dalam bahasa aslinya Ibrani itu artinya adalah ko amari Yehova Adonai, yaitu Tuhan. Kata ini seperti sengaja digunakan oleh Tuhan Yesus untuk menyatakan otoritasnya, untuk menyatakan superiornya bahwa Ia adalah Tuhan penguasa langit dan bumi. Suatu hal yang cukup menghibur buat saya pada saat seperti sekarang ini, bahwa kita yakini bahwa Tuhan itu tetap ada untuk kita. God still in control. Apapun situasi kita sekarang yang kita alami, inilah firman dari Dia yang memegang segala sesuatu. Dikatakan dalam firman Tuhan, langit dan bumi aku yang punya, emas dan perak itu aku yang punya. Dia adalah pencipta alam semesta. Dia adalah Tuhan. Dia yang memegang kontrol. Hingga pada akhirnya pada saat kitab Wahyu ini ditulis kepada seluruh jemaat, kepada malaikat jemaat di Efesus, itu diawali oleh kata-kata inilah firman dari Dia yang memegang 7 bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara 7 kaki dian emas itu. Kalau kita baca ayat sebelumnya, 7 bintang yang itu adalah malaikat 7 jemaat dan 7 kaki dian itu ialah 7 jemaat. Dikatakan bahwa Dia berjalan di antara 7 kaki dian itu. Tuhan berjalan di antara jemaatnya. Tuhan berjalan bersama dengan orang percaya pada saat ini. Ada amin. Tidak perlu kita khawatir, tidak perlu kita takut. Bahwa firman Tuhan berkata, Ia berjalan di antara 7 kaki dian emas itu. Lalu dilanjut dikatakan pada ayat kedua, aku tahu segala pekerjaanmu, baik jerih payahmu, aku tahu bahwa kau tidak dapat sabar, dan seterusnya. Dalam kitab bahasa Inggris
KJV itu dikatakan, I know your works. Suatu penghiburan yang Tuhan sampaikan kepada malaikat jemaat di Efesus, kepada semua orang percaya pada saat ini. Tuhan tahu apa yang engkau lakukan. Tuhan tahu jerih payah yang engkau lakukan dalam pelayanan mengiring kepada engkau, mengiring kepada Tuhan. Tuhan tahu semuanya, saudara-saudara. Oleh sebab itu, kuatkan iman kita, kuatkan pengharapan kita, bahwa saat ini jika engkau merasa sendiri, jika engkau merasa letih lesu, Tuhan tahu keadaan saudara. Tuhan tahu kesusahan hati saudara. Tuhan tahu segala jenis pekerjaan yang kau lakukan. Tidak ada yang tersembunyi di mata Tuhan. Matanya tidak tertutup atas pekerjaan umatnya. Selanjutnya, mari kita akan masuk ke dalam apa yang menjadi topik pembahasan dari firman Tuhan pada siang hari ini. Back to the basic, kembali kepada awal. Apa yang dimaksud dengan Tuhan? Kalau kita lihat, sepertinya jemaat Efesus ini adalah jemaat yang dalam kesabarannya, dalam pelayanannya, itu di samping pelayanan dia yang luar biasa, hingga Tuhan sendiri berjalan di antaranya dan Tuhan mengagumi. I know your works. Tapi ternyata ada dua hal pada yang hari ini yang akan saya sharing. Ada dua hal yang penting yang mereka lupakan. Dalam ayat itu sudah jelas dikatakan dalam ayat 4. Namun demikian aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Kasih mula-mula. Mungkin kita sudah sering dengar. Ada beberapa pendeta mungkin akan membahas topik firman Tuhan ini. Namun ada satu hal yang jika kita refleksikan dengan jemaat Efesus, yaitu adalah, kalau bahasa saya itu adalah, mungkin itu saking kritisnya, saking bersemangatnya, saking sungguh-sungguhnya melawan segala bentuk kemunafikan, melawan segala bentuk ajaran sesat, melawan segala bentuk nabi-nabi palsu. Mereka kehilangan kasih mula-mula. Kenapa mereka bisa kehilangan kasih mula-mula? Apa yang menjadi dasar kita bekerja di ladang Tuhan? Sebagai pelayan Tuhan, apa yang mereka lupakan? Kasih mula-mula itu. Mari kita buka bersama-sama di dalam kitab Matius 22 ayat 37 sampai 39. Saya akan kembali bacakan buat kita semua. Matius 22 ayat 37 sampai 39. Matius 22 ayat 37 sampai 39. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah, ini ada berbicara mengenai hukum kasih. Tuhan menentang, bukan Tuhan tidak suka akan pelayanan kita. Bukan Tuhan itu tidak mau kita bekerja dengan sungguh-sungguh di ladang Tuhan. Tapi apa yang menjadi dasar pelayanan kita? Apa yang menjadi dasar kita melakukan segala pekerjaan kita? Apa yang menjadi dasar kita melakukan bisnis kita? Apa yang menjadi dasar kita melakukan apa yang harus kita lakukan day by day? Yaitu hukum kasih. Jemaat di Efesus ternyata melupakan hukum kasih ini, yang secara mungkin tidak sadar mereka lakukan. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Karena dikatakan pada ayat 40 dalam kitab Matius 22, pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Ajaran-ajaran, doktrin-doktrin yang disampaikan oleh gereja pada saat ini seharusnya itu mengerucut kepada hukum kasih ini. Mengajak semua jemaat kita, mengajak semua orang percaya, mengajak saudara-saudara kita untuk semakin mengasihi Tuhan, untuk semakin mengasihi sesama saudara kita. Saat sekarang ini firman Tuhan berkata, pada masa akhir itu akan datang masa yang sukar. Perhatikan kata-kata ini, saudara. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Kasih yang hilang itu bisa menjadi teguran dari Tuhan kepada jemaat gereja saat ini. Di saat kita sekarang ini terkadang terhalang, kita dalam pandemi sekarang seperti sekarang ini, kita PSBB itu kita menerapkan namanya social distancing. Kita menerapkan pembatasan jarak berhubungan antar sesama kita. Itu merupakan tantangan kasih.
Itu merupakan suatu tantangan kasih karena kita akan sulit untuk mengekspresikan kasih kita dalam hal mungkin kita berjabat tangan pada saat di gereja, ataupun kita saat orang tidak dapat lain melihat kita tersenyum atau tidak karena kita tertutup oleh masker. Tantangan kasih itu semakin nyata dalam akhir-akhir ini. Pada zaman akhir dikatakan firman Tuhan akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri. Manusia akan kehilangan kasih kepada sesama. Dan manusia akan menjadi hamba uang. Manusia kehilangan kasih kepada Allah. Karena dalam kitab lainnya dikatakan bahwa engkau tidak dapat mencintai Tuhan dan engkau tidak dapat mencintai Mamon pada saat yang bersamaan. Tantangan buat kasih dimulai dari sekarang, saudara-saudara. Dikala saat sekarang ekonomi merosot, para bisnismen putar otak, bahkan para hamba Tuhan pun putar otak bagaimana jemaat itu dapat memberi persembahan atau perpuluhan. Suatu ironi, tapi mari saudara-saudara kita ingat, hukum kasih itu harus kita ingat dan kita lakukan kembali. Kita belajar dari jemaat di Efesus. Salah satu basic yang kedua adalah hukum kasih itu. Kita harus ingat, kasih kepada Tuhan, bukan kasih kepada Mamon. Apalagi yang menjadi halangan, apa yang menjadi tantangan pada hukum kasih yaitu. Itu dikatakan dalam kitab Wahyu 2 di ayat 6. Tetapi ini yang ada padamu, yaitu engkau membenci segala perbuatan pengikut-pengikut Nikolaus yang juga kubenci. Apa itu ajaran Nikolaus? Apa yang saya pelajari yaitu ajaran Nikolaus adalah ajaran Nikolaitan. Yaitu ajaran salah satunya itu adalah ajaran untuk meninggikan dirinya sendiri di atas para pengikutnya. Merebut kekuasaan sendiri bagi diri mereka sendiri. Dan mencampurkan politik dengan gereja. Kita mungkin tidak akan membahas secara detail, tapi ini yang agar saudara tahu, mungkin firman Tuhan ini berbicara kepada kita pelayan-pelayan Tuhan, kepada para pendeta yang mungkin lebih senior daripada saya, yang mungkin dapat membahas lebih detail. Ajaran Nikolaus, mungkin banyak pendeta, banyak tafsiran itu mengatakan itu ajaran Bileam, tapi dalam kitab Wahyu itu sepertinya berbeda, karena ajaran Bileam itu merupakan ajaran untuk waktu pada saat Bileam disuruh mengutuki bangsa Israel demi sejumlah uang yang ditawarkan oleh raja. Tapi ia tahu karena bangsa Israel itu adalah bangsa pilihan Tuhan. Sehingga itu ajaran Bileam itu adalah ajaran mengesampingkan kekudusan hidup. Tapi ajaran Nikolaus ini adalah ajaran yang merupakan tantangan dari kasih itu sendiri, dari kasih mula-mula. Yaitu ajaran itu adalah meninggikan dirinya sendiri di antara para pengikut mereka. Tanpa sadar kita mungkin sebagai pemimpin itu kita pasti punya anak buah. Dalam gereja kita sebagai gembala sidang kita punya namanya pengerja. Kita punya wakil gembala. Apakah ada pada saat ini rasa meninggikan diri? Jemaat saya sudah besar. Gereja saya sudah besar. Saya ingin gereja saya lebih maju. Itu tidak salah. Tapi hati-hati supaya kita jangan masuk dalam ajaran Nikolaus. Karena itu adalah ajaran yang Tuhan tidak suka. Firman Tuhan yang berkata demikian. Dan jangan mencampurkan politik dengan gereja. Ya, selanjutnya dalam perjalanan kita mengiring Tuhan, saudara, kita memang dihadapkan banyak tantangan, banyak pemikiran dari orang-orang beriman, dari hamba Tuhan yang kita dengar, dari pendeta dan sebagainya. Namun ingatlah awas Tuhan kepada kita pada hari ini, yaitu jangan lupakan hukum kasih. Karena dalam kedua hukum inilah tergantung semua hukum Taurat dan pengajaran para nabi. Kitab Efesus jika kita baca Bapak dan Ibu Saudara sekalian, yang ditulis oleh Rasul Paulus itu bertemakan dengan kasih. Di situ dibahas secara mendalam detail bagaimana cara kita mengasihi Tuhan, yaitu dengan cara kita bertobat dan meninggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan menjadi manusia baru. Dan itu dibahas juga ya, terhadap kasih terhadap sesama. Dimulai dari dalam keluarga dan pernikahan, hubungan suami istri, hubungan pekerja dengan atasan dengan bawahan. Mari pada saat hari ini, pada siang hari ini, kita introspeksi diri kita. Apakah pelayanan kita, pekerjaan kita yang kita lakukan saat ini hanya merupakan rutinitas tanpa didasari oleh kasih kita kepada Tuhan. Kita melayani Tuhan. Mohon maaf, mungkin kita hanya sekedar kita mengharapkan suatu PK, persembahan kasih yang lebih besar. Kita melayani Tuhan karena itu memang menjadi suatu tugas keharusan kita untuk melayani Tuhan. Malah kita melayani Tuhan dalam gereja untuk mengejar posisi
mengejar pengaruh kita terhadap sesama, memperluas koneksi kita kepada Tuhan, kepada bisnis kita. Kita dapat mencari koneksi yang lebih besar karena mungkin di gereja itu terdapat orang-orang yang lebih dari kita dan kita mau masuk dalam komunitas itu untuk mendatangkan keuntungan bagi diri kita sendiri. Hanya saudara yang tahu. Dan mari kita introspeksi, saudara, Bapak Ibu yang saya dikasihi oleh Tuhan, apakah kita dalam hidup kita kasih terhadap saudara itu dimulai dari keluarga? Apakah bisnis kita sudah menggantikan prioritas hidup kita? Apakah posisi bisnis kita sudah menggantikan posisi keluarga kita, istri, anak kita? Kita lebih menghabiskan waktu dari pagi hingga malam di kantor, bekerja, kita rapat kesana sini. Itu tidak salah. Memang kadang harus kita lakukan dan itu mungkin saya sendiri juga lakukan. Tapi kita diingatkan pada hari ini bahwa kasih terhadap saudara sesama itu, hukum kasih yang kedua, dimulai dari keluarga, dimulai dari hubungan suami istri, hubungan orang tua dengan anak. Wahyu 2 ayat 5 itu berisikan, Bapak dan Ibu, berisikan awasan Tuhan kepada kita semua, kepada jemaat, bahwa dikatakan, ingatlah betapa dalamnya engkau jatuh, bertobatlah dan lakukanlah lagi yang semula engkau lakukan. Do your first works. Dalam bahasa Inggris saya dikatakan seperti itu. Bertobatlah dan lakukan lagi yang semula yang engkau lakukan. Berbicara mengenai hal semula yang kita lakukan itu, saya ada kesaksian dari diri saya sendiri, yaitu bagaimana waktu saya dipenuhi Roh Kudus pada saat sekitar SMP umur 15 sekian, yaitu pada saat saya di atas dengan almarhum ayah saya. Saat itu saya mendengar satu lagu yang tidak saya lupakan sampai saat ini, yaitu lagu Jam Kehidupan. Jam kehidupan diputar sekali. Tidak ada seorang pun yang tahu kapan itu akan berhenti. Mungkin hari ini, mungkin esok. Tak seorang tahu. Tapi jam kehidupan itu terus berputar. Pada saat itu saya hanya bertanya kepada ayah saya, apa yang akan terjadi jika jam kehidupan itu berhenti? Apa yang terjadi dengan saudara saya? Apa yang terjadi dengan sepupu saya? Apa yang akan terjadi dengan saya, dengan ayah saya, dengan ibu saya? Lalu ayah saya berkata, itu semua tidak ada yang tahu, tapi masing-masing orang itu harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sendiri. Jikalau engkau mau menjadi berkat, menjadi terang bagi saudara-saudaramu, bagi keluargamu, maka engkau harus dipenuhi dengan Roh Kudus. Karena firman Tuhan berkata engkau harus dipenuhi oleh kuasa dari Yang Maha Tinggi. Baru engkau dapat menjadi saksi dan terang bagi orang lain. Pada saat itu saya berdoa dan saya tanpa dibimbing, saya dapat berbicara dengan bahasa lain dan saya merasakan suatu hal yang saya rindukan dan saya masih gumuli untuk itu, terus saya lakukan. Itu bagaimana saya seolah-olah saya berapi-api, saya banyak berdoa, saya mendengarkan firman Tuhan, saya membaca firman Tuhan, saya melayani Tuhan dari main gitar, apapun itu saya lakukan. Karena pada saat itu saya merasakan apa yang namanya kasih mula-mula. Kita semua pasti pernah mempunyai pengalaman itu, saudara. Terlepas dari apapun itu, hanya saudara yang tahu. Tapi ingatlah lagi, seperti firman Tuhan katakanlah, lakukanlah lagi yang semula engkau lakukan. Ingatlah dan lakukanlah lagi yang semula engkau lakukan. Pertama, yaitulah kasih kepada Allah. Kita harus bangun hubungan intim kita kepada Tuhan. Karena pelayanan, pekerjaan kita itu dikatakan, pelayanan tanpa kasih itu adalah perbuatan yang bersifat profesional. Pelayanan sekedar memenuhi tugas atau sekedar mencari nafkah. Dalam kata profesional itu, jika kita bicara untuk bidang yang lain, itu adalah suatu hal yang baik. Kita profesional dalam profesi kita. Tapi dalam hubungan dengan kasih, pelayanan, memberikan pelayanan kita kepada Tuhan. Tuhan tidak menuntut profesional kita, tapi Tuhan menuntut hati yang sepenuhnya kepada Tuhan. Tuhan menuntut hati yang benar-benar mengasihi Tuhan. Pelayanan itu adalah merupakan wujud kasih kita kepada Tuhan. Yang kedua adalah, hukum kasih kedua adalah kasih kepada saudara. Bangun kembali kasih persaudaraan. Kasih yang tidak memecah belah. Kasih yang tidak mengutamakan doktrin untuk menyerang gereja lain. Kasih yang tidak berkata bahwa pemahaman saya itu adalah yang paling benar. Sehingga gereja terpecah. Tantangan kasih besar, saudara, pada zaman sekarang ini. Kita melihat berita-berita banyak. Pendeta menyerang pendeta lain. Perceraian, hubungan yang tidak lazim antara orang tua dengan anak.
ditambah dengan adanya istilah yang tadi saya bilang itu social distancing. Tantangan kasih itu demikian berat, tapi kita harus tetap tenang, saudara. Kita dapat gunakan segala cara untuk berkomunikasi dengan saudara kita. Kita dalam hal ini, dalam pandemi COVID-19 ini, kita memakai masker itu adalah menurut saya itu adalah suatu wujud kita kasih persaudaraan. Saling menyapa dan membantu, tidak menindas yang lemah, itu adalah yang harus kita lakukan dalam kasih. Hukum kasih yang kedua. Jikalau orang Kristen dan para pengerja Tuhan hanya mengejar kepopuleran, nama pribadi untuk melakukan semua pekerjaan Tuhan, maka itu akan nol hasilnya. Mari kita baca di dalam kitab 1 Korintus 13. 1 Korintus 13 itu yang berbicara benar mengenai kasih. Itu dikatakan kasih. Jika saya tidak akan baca sampai akhir, tapi saya akan bicara mengenai poin-poinnya, yaitu 1 Korintus 13 ayat 4 sampai ayat 7. Ini adalah satu kasih yang dapat kita jadikan tolak ukur bagaimana kita, apakah hidup kita sudah menerapkan hukum kasih ini atau tidak. Dikatakan dalam firman Tuhan itu adalah kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Dikatakan kasih tidak berkesudahan. Nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap, saudara. Pada akhirnya dikatakan demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Mari kita introspeksi diri kita masing-masing, apakah kita sudah memenuhi buah-buah kasih ini. Kasih ini mungkin kita sering dengar dari sejak kita kecil, dalam ajaran sekolah minggu. Kasih itu sabar, bahkan sampai ada lagunya. Tapi apakah kita hanya berhenti sampai hanya menghafal lagu, tapi kita tidak mempraktekannya. Kita harus menang dalam hidup ini. Karena jika kita menang, dalam Wahyu 2 dikatakan, barang siapa menang, dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan. Ada hidup kekal menanti kita di depan. Jikalau kita bisa menang dari tantangan kasih. Jadi dapat saya simpulkan pada hari ini pembacaan firman Tuhan, perenungan firman Tuhan pada hari ini dari kitab Wahyu 2 itu. Mari kita ingat poin-poin dari back to the basic. Kita perlu kembali kepada basic kita, kepada Tuhan, dalam mengiring kepada Tuhan. Karena hidup ini, zaman sekarang ini, tidak akan menjadi mudah. Kita akan sering dengar kata-kata ini, tapi bagaimana kita melaluinya, itu yang selalu saya ada dalam pikiran saya. Dan Tuhan menyingkapkan hal ini, yaitu kita harus kembali kepada basic itu. Yang pertama adalah, ingat otoritas yang memegang tangan kanan kita. Tuhan memegang otoritas atas gereja dan hidup orang percaya. Tuhan memegang otoritas atas hidup Anda. Tuhan yang memegang otoritas atas bisnis Anda. Tuhan yang memegang otoritas atas pekerjaan Anda. Tuhan yang tidak pernah tutup mata. Tuhan yang tidak pernah tertidur. Tidak pernah terlelap dan tertidur penjaga Israel. Demikian firman Tuhan katakan. Lalu yang kedua adalah terapkan hukum kasih. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Mulailah kita belajar menerapkan kasih dalam hubungan kita, dalam segala macam profesi kita, dalam keluarga kita, supaya kita dapat menjadi orang-orang yang menang. Karena dikatakan, kitalah umat yang terpilih, bangsa yang rajani, umat kepunyaan Allah sendiri. Kita dapat menjadi orang-orang yang menang. Amin. Terima kasih. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami berdoa pada pagi hari ini. Terima kasih untuk firman Tuhan yang telah Engkau sampaikan kepada kami, ya Bapa. Terima kasih Tuhan karena Engkau mengingatkan kepada kami bahwa Engkau adalah Allah yang memegang otoritas atas langit dan bumi. Engkau yang memegang otoritas atas kehidupan kami, Tuhan. Kami tidak perlu takut, kami tidak perlu gentar. Apapun yang kami alami, Engkau yang senantiasa memegang otoritas itu, ya Bapa. Ya, kami juga berterima kasih Engkau mengingatkan kami akan hukum kasih, Tuhan.
Kau mengingatkan kami supaya kami dapat mengasihi Engkau lebih lagi dengan segenap hati kami, dengan segenap akal budi kami, dengan segenap jiwa kami. Dan kami juga diingatkan untuk mengasihi sesama kami Tuhan, dimulai dari keluarga kami. Biarlah buah-buah kasih ini Tuhan ada dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan firman Tuhan ini Tuhan. Kami menyerahkan gereja Tuhan di tempat ini, kami menyerahkan jemaat Tuhan di gereja di tempat ini dalam tangan Tuhan. Kau yang memberkati usaha mereka Tuhan, Kau yang memberkati hidup mereka, Kau yang memberkati jiwa mereka ya Bapa. Tutup bungkus mereka dengan kuasa darah Tuhan, penuhi yang senantiasa mereka dengan Roh Kudus. Terima kasih Bapa, sebentar kami akan masuk dalam perjamuan kudus ya Tuhan. Ini adalah suatu wujud kasih yang terbesar. Kasih yang terbesar yang Kau tunjukkan kepada kami ya Bapa. Biarlah kami senantiasa hidup dalam kasih-Mu, dan biarlah kami senantiasa dapat menjadi terang bagi sesama kami, bagi dunia ini dimanapun kami berada. Terima kasih Bapa, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Indah di mana waktunya kita akan perjamuan kudus pada siang hari ini, di mana setiap kepala keluarga sudah menyediakan perjamuan kudus. Dan saya akan membacakan ayat di dalam 1 Korintus pasal 11 ayat yang ke-23. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi satu peringatan akan aku. Baik, terima saudara-saudara sekalian, sudah menyediakan roti di tangan kanan kita, di mana inilah adalah tubuh daripada Tuhan Yesus yang telah diserahkan bagi kita semuanya. Dan mari kita akan berdoa. Bapa kami di dalam surga, terima kasih Tuhan siang hari ini, di mana saat indah Tuhan kami akan perjamuan kudus. Inilah daripada tubuh daripada Tuhan Yesus yang diserahkan untuk kita semua umat manusia. Menjadi suatu ucapan syukur kita kepada Tuhan, buat Tuhan begitu rela mati buat kami. Dia sanggup menolong kepada kita semuanya. Dan saat ini kita akan makan tubuh daripada Tuhan Yesus. Kita akan makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus. Demikian juga Ia mengambil cawan. Sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru, yang dilenteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Di mana saudara sudah mengambil cawan saudara di tangan kanan saudara, kita akan mengucap syukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, di mana Engkau sudah rela mati buat kami, menebus dosa umat manusia. Engkau rela Tuhan dicambuk, dicemeti, darah-Mu mengalir Tuhan, untuk menebus dosa umat manusia. Biarlah darah daripada Tuhan Yesus ini Tuhan menjadi suatu peringatan bagi kita semuanya, di mana kita akan meminumnya di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan ada dalam perjamuan kudus pada siang hari ini, Engkau akan menolong yang meminum, yang memakan itu menjadi kekuatan di dalam kehidupan kami. Yang sakit Tuhan jamah. Melalui perjamuan kudus ini Tuhan akan menolongnya. Yang sakit jamah Tuhan, yang berbeban berat dilepaskan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Ya, kita telah melakukan perjamuan kudus. Sekarang tiba saatnya kita akan tutup ibadah online kita pada siang hari ini. Mari jemaat Tuhan, kita mau menyanyikan pujian, satu pujian Bapa, ku percaya rancangan-Mu indah di dalam kehidupan kami Tuhan. Kami akan mempercayai rancangan Tuhan selalu yang terbaik untuk kami.
bagiku. Dalam hidup kami, rancangan yang terbaik. Haleluya, Kau Allah yang turut bekerja di dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi umat yang percaya kepada-Mu Tuhan. Kau Bapa yang baik, Bapa yang baik. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami tahu Tuhan, Engkau Allah yang begitu baik dalam hidup kami. Apapun yang terjadi dalam hidup kami, tetap kami percaya kalau rancangan Tuhan, rancangan yang terbaik bagi kami. Bukan rancangan kecelakaan, tetapi rancangan yang mendatangkan damai sejahtera, berkat-berkat yang luar biasa dalam kehidupan kami ya Bapa. Apapun keberadaan kami Tuhan, ajar kami terus mengucap syukur kepada Tuhan dan berserah kepada Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, pada siang hari ini ya Bapa, kami berdoa untuk seluruh jemaat-jemaat Tuhan, untuk seluruh Tuhan Yesus jemaat-jemaat anggota GSJ Shaddai Bapa, dimanapun mereka berada Tuhan, berkati ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kuasa Tuhan boleh mengalir dalam kehidupan mereka. Berkat-berkat Tuhan yang luar biasa boleh mengalir dalam kehidupan mereka. Apapun yang menjadi masalah mereka, yakinkan mereka dan percaya bahwa Tuhan adalah jawaban dalam hidup mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa untuk para suami-suami di GSJ Shaddai ya Bapa. Biar kiranya Tuhan Yesus berkati para kepala rumah tangga Tuhan, berkati para suami-suami di GSJ Shaddai Tuhan Yesus, dalam pekerjaan mereka, dalam lingkungan kerja mereka semua boleh menjadi berkat ya Bapa. Di dalam keluarga mereka boleh menjadi imam Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk istri-istri kami Tuhan. Kau berikan istri-istri kami kekuatan, kesehatan daripada Tuhan yang bekerja Tuhan. Tuhan berkati Tuhan istri-istri kami ya Tuhan. Berikan istri-istri kami kesabaran dan memelihara anak-anak kami ya Bapa. Dan biarlah Tuhan Yesus jadikan istri-istri kami tiang doa di dalam keluarga kami masing-masing ya Bapa. Kami tahu Tuhan, istri adalah penopang suami ya Bapa di dalam rumah tangga kami semua. Kami berdoa juga untuk anak-anak kami Tuhan. Kau berkati seluruh anak-anak kami Tuhan, baik yang masih kecil, baik yang sudah dewasa Tuhan Yesus. Semua Tuhan berkati ya Bapak, Tuhan lindungi ya Bapak. Jadikan anak-anak kami Tuhan anak-anak yang takut akan Tuhan. Dan biarlah anak-anak kami Tuhan menjadi anak yang berguna Tuhan Yesus, bagi Tuhan, bagi bangsa, bagi negara ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih ya Tuhan dalam studi mereka. Kau Tuhan juga berikan urapan, Tuhan berikan akal budi kepada anak-anak kami Tuhan. Biarlah kami menjadi anak yang pintar di sekolah mereka. Terima kasih Bapak, terima kasih ya Tuhan. Sebentar kami juga berdoa untuk membalas sidang kami Tuhan di mulut Dimas Bapak. Saat ini kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, urapan yang baru turun ke atas dan setiap hari ke hari ya Bapak. Dan biarlah Tuhan Yesus, hikmat-Mu Tuhan turun ke atas ya Bapak. Biar kiranya Tuhan Yesus di bawah pengembalaan Ibu Ruth Limas, gesture ini boleh maju ya Tuhan. Biar kiranya Tuhan Yesus berikan juga kesehatan, kekuatan daripada Tuhan. Biar kiranya Ibu Kepala Sidang kami boleh tetap sehat ya Bapak. Dan kiranya Tuhan boleh Tuhan Yesus mengembalakan domba-domba di tempat ini dengan lebih lagi ya Bapak. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan juga untuk Ari Tuhan, juga istrinya Linding dan anaknya Bapak. Tuhan berkati Tuhan sebagai penopang di dalam penunjang Tuhan Yesus menjalani gereja ini ya Bapak. Berkati Ari Tuhan dalam kehidupannya, pakai dalam kehidupannya lebih lagi Tuhan. Biar kiranya orang-orang dunia bisa melihat Tuhan, di kantornya bisa melihat kalau Ari itu jadi terang Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa kami Tuhan, untuk negara baik ini Indonesia Tuhan. Juga kami berdoa khususnya untuk dunia ini ya Bapak yang sekarang sedang dilanda dengan virus ya Bapak COVID-19 Bapak. Saat ini kami hanya bisa berseru, kami bisa berteriak kepada Tuhan, meminta pertolongan daripada Tuhan. Kami yakin percaya Tuhan, kalau kita berkata dari manakah pertolongan kami berasal, kami tahu pertolongan daripada Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, pada saat itu Tuhan kami bersama-sama bersatu hati Tuhan, berseru kepada Tuhan, berteriak kepada Tuhan, meminta pertolongan Tuhan. Biar Tuhan Yesus memusnahkan Tuhan Yesus virus-virus corona Tuhan yang ada Tuhan di muka bumi ini ya Bapak. Tuhan angkat Tuhan virus-virus ini ya Bapak. Dan biarlah kiranya Tuhan, biar kira semua gereja-gereja Tuhan semua boleh Tuhan melakukan ibadah sesuai dengan seperti biasanya
ya Bapa. Dan kiranya Tuhan Yesus, kami yang percaya umat-umat Tuhan yang sekarang sedang ada dalam masa pandemi ini, Tuhan, Tuhan lindungi ya Bapa. Tuhan lindungi, Tuhan Yesus tutup muka semuanya dalam kuasa darah Tuhan. Kami berdoa untuk para tim medis, untuk para dokter rumah sakit semua, Tuhan berkati ya Bapa. Dengan kekuatan kesehatan para tim dokter ya Bapa yang sedang merawat pasien-pasien COVID-19. Kami percaya Tuhan Yesus, wabah ini akan segera berakhir dan kami boleh melihat kehidupannya normal kembali ya Tuhan. Kami yakin percaya Tuhan Yesus, semua orang pasti berikan ini Tuhan, semua orang pasti akan berseru berdoa kepada Tuhan. Kami berdoa khusus untuk negara kami Indonesia Bapak. Tuhan berkati Tuhan Bapak Presiden kami Tuhan, Bapak Jokowi Tuhan, beserta staf saya Tuhan berkati Bapak, berikan roh yang takut akan Tuhan dalam memimpin negara kami ya Bapak. Juga kami berdoa untuk kota kami, kota Jakarta Tuhan Yesus, biarlah juga Tuhan berkati kota kami Tuhan. Dan biarlah Tuhan negara kami Tuhan Indonesia Tuhan boleh maju, Indonesia boleh Tuhan terjadi hujan pertobatan yang luar biasa untuk Indonesia ya Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan khususnya untuk pandemi ini atau virus corona boleh lalu dari Indonesia juga Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Sebentar kami akan berpisah Tuhan satu sama lainnya Tuhan Yesus di udara ini Tuhan. Kami berdoa biar dari hari ke hari Tuhan terus memberkati kami, Tuhan terus melindungi kami, memberi kami kesehatan, beri kami kekuatan dari para Tuhan, ajar kami Tuhan supaya kami terus bersandar hanya kepada Tuhan, bukan dengan kekuatan kami sendiri Tuhan, tapi dengan bersama dengan Tuhan kami akan lalui hari-hari kami dengan penuh dengan kemenangan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita siapkan hati kita akan terima berkat dari Tuhan. Baik, kita akan mengakhiri ibadah raya pada siang hari ini. Kita akan mengangkat kedua belah tangan kita mengucap syukur kepada Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajahnya kepada engkau dan memberi kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada engkau dan memberi damai sejahtera. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, persekutuan Roh Kudus menyertai saudara mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Terpujilah nama Tuhan. Bapa